Hai, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian, Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Ayo mengamati. Perhatikan gurumu membacakan puisi. Puisi tentang burung kutilang. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Burung kutilang di pucuk pohon cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, tril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 , sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilililililililil. Selanjutnya, ayo berlatih. Kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, di manakah burung kutilang berbunyi? Burung kutilang berbunyi di pucuk pohon cemara. Sekarang, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nomor 1. Cemara. Maknanya, pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Nomor 2. Bersiul. Maknanya, menirukan bunyi suling dengan mulut. Nomor 3. Jemu. Maknanya, bosan. Nomor 4. Berseru. Maknanya, menarik perhatian dengan suara nyaring. Nomor 5. Paruh. Maknanya, mulut burung, ayam, dan itik. Selanjutnya, kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya dengan mengerjakan latihan berikut. Petunjuk. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nomor 1. Mulut burung, ayam, dan itik. Paruh. Nomor 2. Menirukan bunyi suling dengan mulut. Bersiul. Nomor 3. Menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru. Nomor 4. Kata yang sama dengan bosan. Jemu. Nomor 5. Pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Cemara. Selanjutnya, ayo membaca. Pahami puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Perhatikan contoh berikut. Burung berkicau. Karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu
kicauan di langit biru. Sekarang giliranmu untuk membacakan puisi burung berkicau. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selamat mencoba. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Sekarang ayo mencoba. Perhatikan gerakan yang dilakukan oleh Benny. 1. Tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah. 2. Tangan Benny bergantung, paha diangkat ke depan. 3. Tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. 4. Tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. 5. Tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. 6. Tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan gerakan yang dilakukan Benny. Tuliskan pada kotak berikut. Misalnya, Benny sedang bergantung menggunakan tangan. Saat bergantung, Benny melakukan gerakan kaki lurus ke bawah. Paha diangkat ke depan. Kaki ditekuk ke belakang. Kaki memanjang ke depan. Kaki memanjang ke belakang dan paha diangkat ke samping. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nomor 1. Memberi sumbangan untuk pembangunan masjid merupakan pengamalan sila kedua. Nomor 2. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama merupakan pengamalan sila ketiga. Nomor 3. Membantu ayah merupakan pengamalan sila kedua. Nomor 4. Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila ke-1. Nomor 5. Merupakan pengamalan sila kedua. Nomor 6. Membantu ibu merupakan pengamalan sila kedua. Selanjutnya, ayo mengamati. Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Perhatikan contoh pengalaman Benny dalam menerapkan sila kedua Pancasila. Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua.
Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing. Sekarang tuliskan pengalamanmu di rumah. Pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kerjakan pada kolom berikut. Misalnya, setiap hari saya selalu membantu ibu untuk membersihkan rumah. Saya juga membantu ayah untuk merapikan taman. Saya selalu patuh pada nasihat orang tuaku. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengalamanmu dalam menerapkan sila kedua Pancasila di rumah. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Ayo berlatih. Amati gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, sikap apa yang ditunjukkan Benny dan sepupunya? Sikap yang ditunjukkan Benny dan sepupunya adalah hidup rukun. Sekarang, ayo membaca. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman. Rukun dengan anggota keluarga. Rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Maka dari itu, kita semua harus selalu menjaga kerukunan dengan siapapun. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Benny dan sepupunya. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Berikutnya, ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Nomor 1. Bertengkar dengan saudara. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan kerukunan dan persatuan, maka bukan sila ketiga. Nomor 2. Bekerja sama membawa barang, menunjukkan sikap persatuan, merupakan sila ketiga. Nomor 3. Bekerja sama menyiram bunga, merupakan sikap yang menunjukkan persatuan, merupakan pengamalan sila ketiga.
Nomor 4, makan bersama. Menunjukkan sikap persatuan. Merupakan pengamalan sila ketiga. Nomor 5, belajar bersama. Menunjukkan sikap kerukunan. Merupakan pengamalan sila ketiga. Nomor 6, memberi hadiah. Menunjukkan sikap saling menyayangi. Merupakan pengamalan sila ketiga. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di samping. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Perhatikan cerita Benny berikut. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian selalu rukun dengan adik atau kakak kalian? Pastinya kalian selalu hidup rukun. Tiba-tiba Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo tirukan bersama. Let's go! Sekarang ayo mencoba. Sepupu Benny membaca puisi. Puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepala. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Perhatikan teks puisi tersebut. Apakah judul puisi tersebut? Ya, hujan. Ada berapa bait puisi tersebut? Ya, 2 bait. Setiap bait terdiri dari berapa baris? 4 baris. Jadi, semuanya ada 8 baris. Sekarang, ayo berdiskusi. Baca kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu. Apa maknanya? Nomor 1, basah. Maknanya mengandung air. Nomor 2, lebat. Maknanya deras dan banyak. Nomor 3, berhenti. Maknanya tidak bergerak. Nomor 4, kepalang. Maknanya tanggung, tidak cukup kurang.
Nomor 5. Tergenang. Maknanya, terhenti mengalir. Selanjutnya, ujilah pemahamanmu. Kerjakan latihan berikut. Deras dan banyak. Lebar. Tangguh, tidak cukup kurang. Kepalang. Terhenti mengalir. Tergenang. Mengandung air. Basah. Tidak bergerak. Berhenti. Sekarang, ayo menulis. Buatlah sebuah puisi. Puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Langkah pertama, pikirkan tema apa yang akan kita buat puisi. Lalu buat judulnya. Misalnya, pelangi. Kemudian, kita susun kata demi kata yang menggambarkan pelangi. Ingat, pilihan kata harus padat, hias, dan indah. Misalnya, lengkungan indahmu mempesona mataku. Warna-warnimu menghibur jiwaku. Indahmu sungguh tak ternilai. Engkau megah, ciptaan agung Tuhanku. Bait 1 telah selesai. Kita coba buat bait kedua. Aku bahagia bisa melihatmu. Anugerah indah yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Engkau memperindah dunia yang sudah begitu indah. Sekarang giliranmu untuk membuat puisi tentang alam. Buatlah berdasarkan kreativitasmu. Selamat mencoba. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Nomor 1, jendela. Alat ukurnya meteran. Nomor 2, kipas angin dan pintu. Alat ukurnya adalah meteran. Nomor 3, tiang kipas angin. Alat ukurnya adalah meteran. Nomor 4, sapu. Alat ukurnya adalah meteran. Nomor 5, pintu. Alat ukurnya adalah meteran. Nomor 6, figura dan cermin. Untuk figura yang panjangnya melebihi penggaris, kita gunakan meteran. Begitupun cermin, alat ukurnya adalah meteran. Nomor 7, kotak kardus. Panjangnya tidak lebih dari penggaris, maka bisa kita ukur dengan penggaris. Nomor 8, pagar. Alat ukurnya adalah meteran.